Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih di cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Keriting. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Tanggal 17-23 Desember 2017, aku pernah mendapat perawatan dokter di salah satu rumah sakit di Surabaya. Aku pernah mengalami penyakit usus buntu yang cukup serius dan harus menjalani operasi besar saat itu. Jika ingat kejadian itu rasanya bukan takut, tapi lebih ke rindu. Baiklah, kita mulai ceritanya. Cerita ini bermula dari tanggal 16 Desember 2017. Aku ingat banget saat aku selesai masak untuk makan siang. Perut bagian bawah sebelah kanan aku tiba-tiba sakit, yang benar-benar sakit. Sampai-sampai untuk dibuat duduk itu rasanya seperti ditusuk-tusuk gak karuan. Aku yang tiba-tiba merasakan itu langsung meninggalkan piringku dan berlari ke kamar untuk tiduran, sambil bangunin suamiku. Padahal saat itu aku berniat untuk makan siang bareng anakku. Suamiku bangun terus melihat kondisiku seperti itu. Dia setengah khawatir. Karena memang aku nggak pernah sampai begitu. Karena aku memang tidak pernah sakit sampai sebegitunya. Biasanya aku paling ngerasa sakit di tenggorokan karena amandel aku kambuh. Habis makan pedas atau minum es berlebih, setelah itu dikasih obat dan sembuh. Pokoknya aku tidak pernah sakit-sakit aneh selain amandel, batuk, pilek, dan pegel-pegel. Akhirnya bingung mau apa. Aku putuskan untuk berbaring saja di kasur sambil nunggu dokter klinik dekat rumah buka. Kebetulan dekat rumah aku ada tempat praktek dokter umum dan biasanya aku kalau amandel kambuh periksanya ke dokter itu. Alhamdulillah cocok dan besoknya langsung membaik. Urusan anak dan rumah aku pasrahkan semua ke suami karena benar-benar kondisiku saat itu tidak memungkinkan untuk aku beraktivitas. Pengen langsung ke rumah sakit, tapi saat itu kondisi keuangan kami belum membaik seperti sekarang. Sungkan kalau harus membebani orang tua terus-menerus. Saat itu langit sudah berganti senja, pertanda bahwa tempat dokternya sudah buka. Suamiku mengendarai motornya untuk pergi ke dokter klinik itu, lalu mendaftarkan namaku. Alhamdulillahnya aku dapat nomor 1, tapi pak dokternya belum ada di tempat. Perawat itu bilang, "Mungkin jam 5 pak." "Masih ada waktu setengah jam," batin suamiku. Karena kondisiku juga tidak memungkinkan untuk naik motor, akhirnya suamiku memanggil becak yang ada di depan gang. Saat pas jam 5, aku berangkat dari rumah ke tempat klinik itu. Aku beruntung karena aku tiba bersamaan dengan dokternya datang. Setidaknya aku tidak menunggu lama. Saat dokter itu melihat kondisiku yang kesakitan dengan wajah yang pucat, aku ingat banget dokter itu bilang, "Langsung bawa masuk." Aku dituntun banyak orang untuk masuk ke ruangan periksa. Setelah masuk, dokter memeriksaku dan sedikit menekan bagian yang aku keluhkan. Rasanya sakit banget. Tanpa banyak basa-basi, dokter itu bertanya, "Mbaknya pakai BPJS atau tidak? Kalau mbaknya pakai BPJS, saya rujuk rumah sakit. Kalau tidak, mbaknya bebas mau pilih rumah sakit di mana. Karena kondisi mbak yang sudah parah, saya sarankan untuk rumah sakit terdekat saja." Jujur mendengar hal itu seakan beban berat mulai datang. Mengingat kondisi keuangan kita saat itu benar-benar belum stabil seperti sekarang. Jadi kalau aku mendengar kata rumah sakit, berasa mendengar suara debt collector menagih hutang. Asli, emang begitu yang aku rasain dan seketika aku diam sejenak. "Mbak, gimana?" Pertanyaan dari dokter itu membuyarkan lamunanku. "Di rumah sakit Surabaya saja dok, saya pakai BPJS soalnya," sautku sambil sedikit menggerakkan badan untuk bangun. Mungkin kalian berpikir, kan pakai BPJS, enak toh gak bayar dan lain-lain. Justru masalahnya di situ. BPJS ku ini yang buatin mama di tahun 2014
bersamaan dengan mama membuat BPJS yang disarankan oleh tempat kerjanya. Aku nggak paham kenapa waktu mama disuruh memilih satu nama lagi untuk dibuatkan BPJS, terus memilih namaku. Kenapa nggak memilih nama adik saja? Aku benar-benar tidak bisa menebak alur pemikiran mamaku. Epiknya lagi, BPJS ini baru dikasih ke aku di tahun 2017. Ya, dimana dia tahu dan melihat aku sakit, baru BPJS itu dikasih ke aku dengan dendanya yang nggak tahu berapa. Lalu dengan polosnya bilang, "Maaf, mama lupa." Jujur aku tidak mempunyai kedekatan dengan mamaku dikarenakan banyak hal. Karena sebelum aku sakit ini, di tahun yang sama aku pernah sakit amandel yang cukup parah dan juga awalnya periksa ke klinik ini. Dikasih obat tapi juga dirujuk ke rumah sakit untuk operasi. Alhamdulillahnya belum sampai dibawa ke rumah sakit, kondisiku sudah membaik dan tenggorokan aku sembuh. Amandelku kempes. Tapi kali ini pak dokternya nggak berani kasih obat karena kondisinya memang membutuhkan dokter yang lebih ahli dalam penyakit ini. Mau nggak mau ya aku harus ke rumah sakit. Bisa bayangin berapa dendanya? Otomatis kartu BPJS ini juga pasti harus diaktifkan lagi kalau mau dipakai. Mana BPJS ini kelas 2 lagi. Ya Allah, aku cuma bisa menggerutu seperti itu. Aku perlahan keluar ruangan dituntun pak dokter, lalu dihampiri suami. Di tempat itu juga aku bilang, "Kita pikirin di rumah aja dulu. Aku mau rebahan, perutku sakit banget." Lalu kita pulang ke rumah, bukan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah aku kasih surat dokter ke suami. Terus suami baca lalu bilang, "Ya sudah, kita ke rumah sakit. Aku nggak bisa lihat kondisi kamu kayak gini. Masalah biaya, nanti aku pikirin. Yang penting kamu sembuh dulu." Seketika aku nangis. Aku bersyukur memiliki sosok suami yang selalu pasang badan untuk aku. Tapi aku bilang, "Kita besok aja ke rumah sakitnya. Sementara malam ini aku di rumah dulu. Barangkali nanti membaik. Soalnya kemarin-kemarin kan juga sempat nyeri, tapi sembuh toh." Jadi aku sudah tahu gejalanya dan sudah merasakan nyeri sejak awal bulan November. Cuma aku pikir hanya kecapean biasa dan gak aneh-aneh. Sayangnya itu bukan hanya sebatas kecapean biasa, karena dokter bilang, kemungkinan Mbak terkena usus buntu. Kondisiku saat itu tidak karuan dan membuat suamiku akhirnya memutuskan untuk stay di rumah, sedangkan anakku ditaruh di rumah mertua. Malam pun datang, kondisiku makin parah, sedangkan saat itu kita cuma pegang uang 50.000 di dompet. Entah aku lupa bagaimana aku bisa mengatasi rasa sakitku malam itu, dan aku hanya ingat saat itu aku putuskan untuk tidur, meski kadang-kadang terbangun karena haus dan rasa sakit yang seperti ditusuk-tusuk ini. Aku melalui malam begitu saja. Esok paginya aku benar-benar gak bisa bangun karena perut aku super nyeri dan aku mulai demam. Aku cuma gosok-gosok gigi lalu cuci muka, dan suami langsung ngajak untuk segera ke rumah sakit. Benar saja dong, sesampainya di rumah sakit kita mengantri ke IGD. Menunggu kurang lebih 10 menit, nama aku baru dipanggil. Suami aku duduk di kursi resepsionis IGD itu sambil menyerahkan surat pengantar dari klinik semalam. Sedangkan aku diantar untuk berbaring di bed IGD paling pojok yang dekat dengan pintu masuk ke dalam rumah sakit. Jadi lalu lalang di dalam rumah sakit terlihat jelas dari arah bedku. Namanya juga bed di IGD ya, jadi skatnya ya cuma gorden tipis. IGD yang waktu itu rame banget ya pastinya kedengeran di telingaku. Sambil nahan rasa sakit, aku juga sambil menahan telinga dari bisingnya IGD saat itu. Karena memang pasiennya lagi banyak banget, namanya juga rumah sakit, jadi wajar. Terus aku juga melihat suamiku berlalu melewatiku masuk ke dalam rumah sakit itu. Ternyata suamiku pergi ke ruangan administrasi. Gak lama suamiku menghampiriku. Benar saja dong, kita disuruh mengaktifkan lagi kartu BPJS-ku hari itu juga dan dibayarkan ke kantor pos terdekat, baru aku bisa diproses. Dan suamiku bilang total denda yang harus kita bayar di kantor pos sebesar 600.000. Sebenarnya nggak banyak, tapi untuk kita di posisi sekarang, kalau kita di posisi saat itu, bagi kita itu uang yang sangat banyak. Kita nggak punya jalan lain selain menghubungi bapakku. Aku telepon bapakku, 30 menit kemudian beliau datang.
Bapak yang waktu itu menghampiri aku di IGD kaget bukan main. Soalnya memang aku nggak pernah sakit separah ini. Bapak tanpa banyak bertanya langsung keluarin uang untuk melunasi administrasi rumah sakit agar aku segera ditangani. Tanpa babi bu, suamiku pergi dan aku di ruang IGD ditemani bapak. Itulah mengapa aku lebih sayang bapak ketimbang mama, karena bapak selalu sigap untuk anak-anaknya, bukan malah meninggalkan anak-anaknya dan menceraikan bapak di titik terendah bapak, lalu nikah dengan orang lain seperti mama. Bahkan dari sosok bapak, aku belajar tentang apa itu rumah tangga. Waktu terus berjalan dan tidak lama suamiku menghampiri aku dan bapak di bed IGD. Suamiku bilang kalau masalahnya bukan hanya di situ. Dendanya udah dibayar berhubung BPJS ini kalau baru diaktifkan dan mau dipakai lagi harus menunggu 40 hari ke depan. Bisa dirawat tapi harus bayar biaya denda di rumah sakit ini. Biaya tambahannya aku lupa berapa. Pokoknya kalau ditotal semuanya pas aku lihat di struknya yaitu tertulis 2,3 juta. Karena di rumah sakit itu untuk USG dan tes lab tidak ditanggung BPJS, sama beberapa obat juga ada yang nggak ke cover. Ya udahlah, kita tinggalkan urusan administrasi dan langsung ke ceritanya. Hari itu tanggal 17 Desember 2017. Hari pertama aku dirawat di rumah sakit Surabaya. Awalnya tidak ada yang aneh. Di IGD aku dipasangkan infus, lalu menunggu untuk dapat kamar. Diambil sampel darahnya dan terlihat suami pulang untuk mengambil baju ganti, sedangkan bapak masih menemaniku. Kalian ingat ceritaku yang tumbal? Ya, aku dirawat di rumah sakit yang sama dengan Rizka, bahkan di kamar yang sama pula. Cuma waktu zamannya Rizka ruangan ini masih hanya 2 bed, dan saat aku dirawat di situ menjadi 3 bed karena dikhususkan untuk pasien BPJS kelas 2. Setelah aku diinfus dan berbincang-bincang dengan ibu perawat yang memasangkan infus di tanganku, 10 menit kemudian dokter yang menanganiku menghampiri. Dokter itu mengecek kondisiku dengan membawa surat hasil tes lab. Lalu dokter itu bilang, dalam waktu dekat mbaknya harus dioperasi. Aku nggak tahu harus gimana. Aku mengiyakan saja dan dokter itu mulai menyuruh untuk segera mencarikan kamar untuk rawat inap. Aku langsung pegang tangan bapak dan ucapkan terima kasih banyak. Begitu juga kepada suami yang rela mondar-mandir sana-sini demi aku. Aku benar-benar beruntung dilindungi 2 pria hebat di hidupku. Hari berganti siang, sampai pada akhirnya aku mendapatkan kamar dan lalu aku dipindahkan ke ruang kamar rawat inap. Dengan didorong di atas kursi roda dengan suster, aku melihat-lihat sekitar. Ramai pasien, gumamku. Setelah berjalan melewati lorong-lorong, akhirnya kita sampai di depan kamar nomor 12. Aku kaget, karena aku ingat betul. Ini bekas kamar yang dulu pernah dipakai Rizka untuk rawat inap. Aku iseng tanya sama suster yang antar aku. Ternyata suster ini saat kejadian itu, dia juga ngelihat langsung. Jadi kita berdua saat membicarakan Rizka itu nyambung, berasa kayak reuni SMA. Suster membuka pintu dan terlihat bed nomor 1 dan nomor 3 sudah ada pasiennya. Sedangkan aku ditaruh di bed tengah-tengahnya, yaitu nomor 2. Bed nomor 1 ini pasiennya anak umur 17 tahun dengan penyakitnya lambung. Sedangkan yang nomor 3, pasien lansia perempuan dengan penyakit komplikasi. Gak nyangka. Ya, gak nyangka aja akhirnya aku dirawat di rumah sakit selain melahirkan. By the way, aku ini agak parno sama rumah sakit setelah kejadian aku saat melahirkan anakku. Aku dipapah tidur ke atas kasur sama suster yang mengantarku saat itu. Setelahnya suster pergi dibarengi bapak yang pamit karena harus ke kantornya lagi. Ya, bapakku ini termasuk workaholic. Gak nyalahin juga sih, karena dengan begitu bapak bisa menjalankan hari-harinya tanpa mengingat rasa sakit yang diterimanya. Bapakku terlihat keluar ruangan dan suamiku mulai menggantikan bajuku. Aku pun di rumah sakit memakai daster kebanggaanku. Dan tidak lama ada petugas rumah sakit yang mengantar makan siang ke dalam ruanganku. Aku disuapin suami dan aku merasa rasa sakitku sedikit reda. Selesai makan aku rebahan dan suamiku pamit ke warkop untuk makan sama ngopi. Sendirian deh, gumamku kesekian kali. Terlihat juga ada suster yang masuk untuk mengantar obat yang harus aku minum dengan memberitahu
kalau sebentar lagi aku akan diantar ke ruangan USG. Aku pun mengiyakan sambil meminum obatku. Suster itu pun juga berlalu. Tiba-tiba gorden dari bed nomor 1 terbuka. Ada seorang ibu-ibu yang menemani anaknya yang sedang duduk di atas bed. Ibu itu berbasa-basi dengan menanyakan penyakitku apa dan lain-lain, sampai aku terbawa suasana dalam pembicaraan kita. Lalu ibu itu nyeletuk, "Untung ada mbaknya yang dirawat di kamar ini, jadi ibu gak takut-takut banget." Aku bingung, lalu aku tanya, "Ngapain takut, Bu? Kan ada pasien di nomor 3. Terus ibu itu menjawab dengan suara yang tiba-tiba terdengar sangat lirih banget. Ibu itu bilang, "Justru ibu takut dengan nenek-nenek itu. Semalam nih ya mbak, kan gak ada yang dijaga nomor 3. Nenek itu kayak ngomong sendiri. Terus ibu juga ngelihat ada bayangan besar tinggi banget. Dan bayangannya itu kelihatan mbak dari luar gorden si nenek. Ibu sampai wiridan dan gak bisa tidur setelah sholat tahajud semalam." Tapi aku hanya menjawab, "Mungkin ibu lagi kecapean kali makanya." Selain menenangkan si ibu, aku juga sedang berusaha menenangkan diriku sendiri. Aku berusaha menenangkan diri sambil menunggu jam untuk ke ruangan USG. Sedangkan si ibu pamit kerja dan gordennya si anak minta ditutup saja. Gak apa-apa sih, toh di bed nomor 3 ada yang jaga, gak sendirian aku. Cuma memang keluarga bed nomor 3 ini seperti gak gerapiak kayak ibu-ibu nomor 1. Jadi ya aku gak kenal. Tanpa disangka-sangka teman-teman aku pada datang nengokin aku di rumah sakit itu. Mereka saat masuk juga sama kayak aku yang teringat sama Rizka saat itu. Cuma kita gak mau membahas lebih jauh. Entah kenapa tiba-tiba ada perawat dan cleaning service ke ruangan aku. Mereka menghampiri nenek-nenek di bed nomor 3. Ternyata nenek ini dipindahkan ke ruangan VVIP yang satu ruangan hanya 1 orang. Kalau VIP, satu ruangan masih 2 orang. Menurut informasi cleaning yang ikut masuk di ruanganku, katanya rumah sakit ini sekarang sistemnya begitu. Dan si nenek pindah karena nggak bisa kalau ruangannya berisik dan penuh orang. Salah satu temanku tanya, "Kenapa nggak dari awal aja mas ditaruh di VVIP?" "Mungkin waktu itu masih penuh semua mbak," jawab mas-mas cleaning itu. Setelah bersih-bersih, mas-mas itu pamit pergi dan bed nomor 3 dibuka gordennya. Jadi terlihat agak luas kamarnya. Memang. Saat asik berbincang dengan teman-temanku dan suster yang menghampiriku untuk mengajakku pergi ke ruangan USG. Akhirnya aku dan 5 temanku pergi ke ruangan USG. Teman-temanku menunggu di luar, sedangkan aku masuk. Setelah dicek, aku pun diantar suster kembali ke dalam kamarku dan juga masih dengan pengiringku di belakang. Ketika aku sampai di depan pintu kamarku, terlihat ada satu suster yang duduk di kasur anak bed nomor 1. Anak itu terlihat seperti ketakutan dan suster coba menenangkan. Katanya anak ini melihat ada bayangan hitam besar berjalan dari arah kamar mandi, terus keluar dan pergi gitu aja. Aku kasih gambaran sebentar ya mengenai posisi kamar inapku. Jadi kalau kita buka pintu itu ada bed nomor 1, tengah nomor 2, dan pojok bed nomor 3. Di samping bed nomor 3 itu ada kamar mandi dan wastafel. Sedangkan untuk bed nomor 1 gordennya itu tidak menutup memutar, sehingga tidak menutup penuh. Kalau bed-bed di sebelah kanannya termasuk bedku itu gordennya bisa menutup penuh. Paham kan? Kalau gorden dia itu nutupnya cuma setengah atau L, karena sebelah kirinya adalah jendela kaca menghadap keluar yang tidak bisa dibuka. Ya cuma kayak utuh, terus dikasih gorden gitu loh. Saat anak ini main laptop, kan gorden dia nggak tutup sampai ke arah jendela. Jadi kayak ada celah kecilnya gitu. Bayangan itu yang awalnya hanya terlihat dari balik gorden saat melintas menembus pintu, dia ngelihat jelas dari jendela selambungnya. Saat itu juga dia langsung panggil suster. Pas aku masuk situ, anak ini minta untuk gordennya dibuka saja. Sambil mencairkan suasana, temanku nyalain TV dan ada sebagian yang mengajak dia bicara. Dia juga bilang, "Baru kali ini mbak TV-nya dinyalain sejak aku opnam 2 hari yang lalu karena si nenek gak bisa dengar suara berisik." Aku dan teman-temanku yang dengar itu cuma bisa saling bertukar pandangan karena merasa aneh banget. Tapi ya udahlah,
Kita pun kembali ramai lagi dan anak itu nampaknya udah mulai lupa dengan apa yang dia alami. Hari semakin sore dan teman-temanku harus pulang karena jam kunjungannya sudah habis. Padahal masih kangen. Setelah temanku pergi, aku pun mandi dengan infus yang masih tertancap di tangan. Gerah banget soalnya. Sesudah mandi, aku kembali ke kasur dan anak di sebelahku sedang menonton TV sambil sesekali memainkan HP-nya. Tidak lama ada petugas rumah sakit dan suster yang mengantar makan malam juga obat kita. Sambil aku menghubungi suamiku karena dia sampai sore itu belum balik ke rumah sakit. Ternyata dia tadi sempat pulang ke rumah untuk tidur sebentar dan mandi. Aku pun makan dengan lahap, lalu minum obat dan berbaring di tempat tidur sambil menonton acara TV. Tidak terasa maghrib sudah datang. Seperti ada seseorang yang membuka pintu kamar. Alhasil itu adalah suamiku yang datang sambil membawa bantal dan selimut tambahan. Malam itu suamiku menemaniku di rumah sakit. Tidak lama juga ibu dari bed nomor 1 datang. Beliau bertanya di mana nenek sebelahku. Anaknya pun menceritakan semua yang terjadi hari itu. Ibunya kaget, tapi mencoba untuk biasa saja. Toh sekarang sudah better. Hari pun terasa semakin malam. Saat kita berempat asik ngobrol, ada 2 dokter laki-laki masuk ke kamar kita. Ternyata itu dokterku dan dokter anak sebelahku. Dokterku memberitahukan besok pagi 18 Desember 2017 pukul 10 aku operasi. Aku benar-benar deg-degan bukan main. Sedangkan dokter anak itu bilang kalau besok pagi anak ini sudah bisa pulang karena kondisinya sangat-sangat baik. Entah kenapa aku mendadak lemes. Iyalah lemes, karena aku bakal sendiri di kamar ini. Tapi suami dan ibu anak itu mencoba menenangkanku. Oke lah, aku pun tenang. Malam pertamaku di rumah sakit berjalan baik-baik saja. Sampai akhirnya aku terbangun kurang lebih pukul 5 waktu Indonesia Barat karena suara dari speaker setiap ruangan dan ada beberapa perawat masuk sambil berdoa bersama dengan dipandu seseorang di balik speaker tersebut. Ya, rumah sakit ini memiliki kebiasaan seperti itu. Setiap pukul 5 waktu Indonesia Barat akan ada suara terdengar dari speaker yang memberi aba-aba seperti membangunkan pasien untuk berdoa dengan beberapa suster yang masuk ke dalam ruangan. Hal tersebut terus berulang sampai 1 minggu lamanya aku dirawat di rumah sakit itu. Lalu sekitar pukul setengah 6 pagi, ada 3 suster masuk ke ruanganku untuk mengecek infus dan tekanan darah. Begitu juga di kamar sebelah. Terlihat anak itu sudah mulai lepas infus. Karena hari itu aku mau operasi. Suster bilang kalau aku harus puasa. Dan saat aku ingat saat itu aku hanya minum segelas. Pagi pun datang. Anak bed nomor 1 sedang sarapan dan si ibu sedang berkemas. Suamiku setelah mandi pamit untuk cari sarapan dan ngopi. Pukul 9 ada beberapa perawat yang mengganti infusku dengan infus khusus dan memasangkan beberapa alat entah namanya apa ke tubuhku. Bersamaan dengan itu bed nomor 1 pamit pulang ke arahku karena jemputannya sudah datang dan aku melambaikan tangan ke arah mereka. Setelah suster memberiku infus khusus, mereka menggantikan bajuku dengan baju operasi bertuliskan nama rumah sakit tersebut. Tiba-tiba aku seperti pasrah saja saat memakai bajunya. Terus terang, aku parno dengan ruang operasi. Aku seperti mempasrahkan semua hasilnya dan memohon untuk dilancarkan operasinya, serta selalu dalam lindungannya. Selesai itu suster keluar. Terlihat suamiku ternyata sudah di depan pintu. Dia masuk dan jalan ke arahku. Semangat bun, bisik dia sambil menciumku. Jam 10 waktu Indonesia Barat kurang 5 menit. Ada 2 suster menghampiriku dengan kursi roda. Aku pun dipapa naik ke kursi roda itu dengan suster, dan suster terlihat membawa beberapa dokumenku. Kita pun naik ke ruangan operasi dengan lift. Terlihat juga suamiku mengikuti dari belakang sambil telepon bapakku. Kita sampai di lorong operasi. Aku masuk dan suamiku menunggu di luar. Setelah masuk, aku disuruh naik ke kasur dorong yang ada di lorong ruang operasi. Dengan perasaan was-was, aku juga dengan 2 suster benar-benar masuk ke ruangan operasi. Bau obat-obatan khas rumah sakit benar-benar tercium saat aku memasuki ruang operasi. Aromanya sangat kuat sekali. Aku melihat-lihat ke samping kanan dan kiri. Aku hanya melihat alat-alat kedokteran yang seketika membuat nyaliku ciut. Sama sekali aku tidak melihat bakso atau mie ayam di ruangan itu.
Di dalam situ aku masih harus dipindahkan lagi di kasur yang atasnya ada senter besar banget dan terang. Sepertinya aku akan dioperasi di atas kasur itu. Aku pindah, lalu rebahan di atas kasur. Terlihat kurang lebih ada 3 dokter dan 4 perawat kalau nggak salah. Rambutku mulai dimasukkan ke penutup rambut. Ada beberapa perawat yang memasangkan alat di dadaku. Terus ada satu perawat yang bilang, "Mbak siap, infusnya sebentar lagi saya suntikan melalui infusnya." Mendengar itu, aku memegang tangan salah satu perawat di sebelah kiriku dan aku benar-benar lemes sampai keluar keringat, padahal ruangan itu dingin. Aku ingat banget kalau sempat tanya di suster sebelah kiriku dengan pertanyaan, "Ini gak sakit kan, Bu?" Sebelum akhirnya aku terlelap di dalam obat bius yang disuntikan melalui infusku. Selanjutnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu, karena aku tertidur pulas banget. Lalu aku terbangun pas di saat azan maghrib. Karena ini pengalaman pertamaku di operasi, jadi saat itu aku kaget banget saat ngalami langsung. Tahu nggak, pas aku tersadar itu, nyawaku seperti dipaksa masuk ke dalam tubuhku, dan itu ngebuat aku sampai megap-megap begitu. Ya, aku ingat saat pertama kali siuman itu, rasanya kaku di tubuh aku. Tubuh aku seperti benar-benar kaku kayak kayu, dan perut aku yang sakit banget. Aku waktu itu pakai oksigen yang penutup mulutnya, menutupi semua mulut dan hidung aku. Jadi agak susah ngomong, ditambah bibir aku kerasa kering banget. Sedangkan suster yang berjaga di ICU nggak sadar kalau aku udah siuman. Sumpah itu berasa kayak situasi nggak nyaman banget. Aku ngerasa malah kayak tenggelam di nafas aku sendiri. Sampai detik ini masih bingung mendeskripsikannya gimana. Pokoknya aku kapok operasi dan nggak mau lagi. Karena aku masih susah ngomong, akhirnya tanganku tak gerakin untuk memukul kasur. Dan alhamdulillah ada satu perawat laki-laki yang datang. Tapi si perawat ini resek. Dia cuma cek-cek dengan nggak mau bukain penutup oksigenku. Karena aku benar-benar hampir nggak bisa nafas. Cuma memang begitu yang aku rasain. Setelah cek-cek doang, dia balik duduk dong. Seakan nggak peka sama yang aku rasain. Sampai akhirnya aku gebrak kasur lagi dan dia baru ngeh kalau aku nggak bisa nafas. Akhirnya dia panggil suster yang menjadi penanggung jawab di ICU. Seperti kecewa saja gitu sama pelayanan di ICU saat itu. Tidak lama terlihat ada seorang ibu-ibu berpakaian suster menghampiriku. Ternyata beliau adalah kepala ruang ICU ini. Suster itu bilang minta maaf dengan melepas penutup oksigen. Seketika aku seperti langsung bisa bernafas dengan lega. Beliau memantau pernafasanku melalui monitor di atas kepala. Ternyata pernafasanku sudah bagus, jadi tidak perlu memakai oksigen tambahan. Lalu suster itu mengambil segelas air dan membantuku untuk minum air dengan sedotan sambil bilang, "Selamat berbuka puasa ya Mbak." Aku cuma membalas dengan senyuman karena masih sangat-sangat menahan sakit di perutku. Suster itu juga bilang kalau aku harus sering latihan miring kiri dan kanan agar tidak kaku. Aku coba dan ternyata itu sakit banget. Aku gak nerusin dan milih untuk rebahan aja. Tidak lama ada beberapa petugas yang datang menghampiriku. Ternyata aku akan dikembalikan ke kamar ruang inap. Terlihat salah satu petugas rumah sakit itu tanda tangan di sebuah berkas, lalu mendorong bedku untuk keluar dari ruang ICU. Lorong demi lorong kita lewati. Saat itu aku ingat banget seperti habis hujan, karena aroma tanah yang terbasahi air cukup kuat tercium di hidungku, dan udara saat itu dingin banget. Kita pun tiba di kamar inapku yang ternyata suamiku sudah ada di dalam sambil menonton TV. Dia segera membantu para perawat dan saat sudah menaruh bedku di posisi awal, sambil memberiku beberapa obat yang harus diminum malam itu. Lalu perawat ini akhirnya keluar semua dari ruanganku. Yang aku lihat hanya ada aku dan suamiku yang di dalam ruangan kamar itu. Luar biasa amazing emang. Kalau nggak salah hari itu adalah malam Jumat. Bayangin, gimana seremnya coba. Belum sampai di situ sayang seremnya. Suamiku ternyata malam itu tidak bisa menemaniku di rumah sakit karena ada kerjaan. Suamiku ini punya usaha bongkar pasang jasa iklan. Jadi kerjaannya tidak tentu dan kebanyakan kerjanya tengah malam. Nunggu jalannya sepi baru dia bisa mulai pasang. Aku hasilnya pengen protes dengan keputusan suami saat itu. Tapi mau bagaimana lagi?
kita juga butuh makan dan anak butuh susu. Mau gak mau aku gak boleh egois sama keadaan. Toh aku di rumah sakit masih bisa panggil suster. Aku mengiyakan apa yang disampaikan suamiku, dan suamiku meninggalkan aku tepat pukul 10 malam untuk mulai bekerja. Aku sendiri. Disinilah awal cerita aku bertemu keriting. Aku ngelihat jam sudah hampir benar-benar tengah malam. Aku gak bisa tidur karena rasa sakit di perutku masih parah-parahnya. Aku lupa minta tolong suami buat nutup gorden jendela. Jadi saat aku sendiri, kondisi jendela di kamar itu terbuka dan terlihat apa yang ada di luar. Aku pun menghiraukan dengan menonton TV. Karena aku sendirian di ruangan itu, jadi semua gorden dibuka dan sekarang tidak ada sekat lagi. Sialnya, acara TV malam itu film horor. Aku coba pindah channel dan alhamdulillah masih ada acara TV yang bagus. Lalu aku dikagetkan dengan sesuatu yang benar-benar di luar pemikiranku. Dan tidak terasa sudah pukul 12:30 malam. Ada anak kecil perempuan di luar pintu kamarku. Dia ngetuk pintu bilang, "Tante boleh masuk?" Sambil sesekali dia memandangiku dari jendela. "Anak siapa ini?" tanyaku dalam hati. Terus aku jawab, "Masuk saja sayang, pintunya gak dikunci. Perut tante masih kaku jadi belum bisa bangun." Anak itu pun masuk ke ruanganku sambil tersenyum, dan senyumannya manis banget. Anak itu menutup kembali pintu dan menghampiriku. Dia bertanya, "Tante sakit apa?" Aku pun menceritakan semua dan kita berbicara banyak sekali malam itu. Seakan rasa takutku tiba-tiba hilang dan berganti suasana nyaman. Anak ini menggunakan piyama celana pendek bermotif poni yang atasannya berwarna abu dengan celana berwarna pink. Anak ini lucu, mukanya mungil dan rambut keritingnya yang khas banget. Sepertinya dia suka memakai bando. Karena saat itu dan hari-hari selanjutnya dia selalu memakai bando merahnya. Aroma anak ini enak banget. Sepertinya dia parfum beraroma permen karet yang soft banget. Dan anak ini seperti anak yang periang. Aku kira anak dari orang ruangan sebelah yang kebetulan nggak bisa tidur. Ternyata bukan, karena anak ini memakai infus di tangan kirinya. Aku terkejut banget saat melihat infusnya. Bagaimana bisa anak kecil yang masih memakai infus pergi keluar kamarnya di tengah malam dengan kondisi cuaca yang lagi dingin-dinginnya? Sedangkan bangsal anak itu ada di lantai 2. Bagaimana caranya dia bisa naik lift sendiri? Karena tangga aksesnya kalau malam selalu ditutup, jadi semua dialihkan lewat lift. Masa iya di bangsal anak tidak ada suster yang menjaga? Sampai ada pasien anak-anak yang keluar dari kamarnya, tidak ada yang tahu. Aneh. Tiap aku tanya namanya siapa dan dia sakit apa, dia tidak pernah menjawab. Makanya aku panggil dia dengan nama keriting. Sedangkan aku seperti tidak peduli dengan asal-usulnya dari mana. Setiap keriting ke kamarku, aku selalu merasa nyaman dan tenang. Entahlah memang aneh tapi begitu yang aku rasain. Anak ini kalau dilihat-lihat usianya sekitar 5 tahunan. Tiba-tiba dia bilang, "Tante tidur ya, biar aku jaga agar nenek-nenek itu tidak mengganggu tante. Kan tante lagi sakit, harus banyak istirahat." Cara bicara dia itu benar-benar seperti orang dewasa yang menenangkan. Meski aku gak paham dengan apa yang dia sampaikan, seketika aku langsung tidur gitu aja dan terbangun di hari ketiga dirawat di rumah sakit itu. Seperti biasa aku terbangun karena suara speaker dan sudah ada beberapa perawat masuk ke kamarku. Tapi aku ngelihat keriting sudah gak ada di kamarku. Pikirku mungkin saat ada suster yang lewat dan melihat keriting, akhirnya dia dipindahkan sama suster ke kamarnya. Lalu aku pun berdoa. Pagi datang dan suster kontrol seperti biasanya. Setelah aku sarapan, terlihat 2 temanku datang menjengukku. Panggil saja Risma dan Anggi. Seneng banget dong, akhirnya aku ada temennya. Karena suami WA kalau dia pulang ke rumah mau istirahat dulu dan sorenya mau menemuiku. Saat setelah makan, aku dilap-lap badanku dengan air sama teman-temanku karena aku masih belum boleh mandi. Temanku menggantikan bajuku dengan dasterku. Sambil sesekali mereka membantuku untuk miring sama belajar duduk agar perutku tidak kaku-kaku banget. Di sela-sela apa yang kita lakuin, aku cerita tentang keriting, mereka gak percaya. Mereka malah mikir aku mungkin mimpi, jadi kesannya kayak nyata. Tapi itu benar-benar terjadi dan aku enggak lagi mimpi. Karena mereka gak percaya, aku pun juga tidak memaksakan.
Aku diam dan sore pun tidak terasa sudah menghampiri. Teman-temanku berpamitan pulang dan tidak lama suamiku datang. Sore pun berganti malam, azan maghrib dan isya juga sudah lewat. Sepertinya aku akan sendiri malam ini karena suami masih belum selesai. Ya, pekerjaan suamiku belum selesai. Aku cuma menghela nafas panjang dan pas di jam 9:30 malam, suami pamit berangkat kerja. Anehnya, malam ini seperti sama sekali tidak ada rasa takut dalam diriku seperti kemarin. Dengan posisi rebahan dan menonton TV, tidak lama aku pun terlelap dengan kondisi TV menyala dan gorden jendela yang laki-laki lupa ditutup. Tapi aku terbangun pas di pukul 12:30 malam. Aku terbangun saat ada tangan yang sangat dingin menyentuh tanganku dan aku kaget, ternyata itu keriting. Keriting datang di jam yang sama. Kondisi dan pakaian yang sama. Aku tidak berpikir aneh-aneh karena itu menurutku wajar. Ada beberapa orang yang tidur malam selalu dengan pakaian sama karena dia nyaman, atau mungkin keriting punya baju ini tidak hanya satu. Itulah yang membuatku tidak peduli dengan bajunya. Kamu ngapain kesini? Harusnya kamu juga istirahat biar cepat sembuh sayang, ucapku membuka obrolan. Enggak, aku mau nemenin tante biar enggak dijahatin nenek-nenek, jawab dia dengan logat anak kecil polosnya. Tapi di luar dingin sayang, gak baik buat kesehatan, timpaku dan hanya dia balas dengan senyuman yang manis banget. Kita akhirnya ngobrol sebentar sampai entah tiba-tiba aku tertidur dan terbangun di pagi dengan kondisi yang sama. Ini adalah hari keempat aku dirawat di rumah sakit. Suamiku terlihat datang pagi karena setelah sarapan aku kedatangan suami dan mertuaku juga orang tuaku. Tidak ketinggalan juga anakku. Pagi itu aku bahagia banget mendapat semangat untuk segera membaik dari orang-orang yang aku cintai. Tidak terasa siang menyambut. Semua orang pulang dan suamiku mengantar mertuaku ke rumahnya, sedangkan bapakku pulang dengan supirnya. Aku kembali sendiri di kamar itu. Makan siangku datang. Aku makan sendiri di kamar itu dan meminta tolong kepada suster untuk memanggilkan cleaning service karena kamar mandiku sangat bau sekali. Tidak lama cleaning service datang. Terus mas ini ngobrol-ngobrol sama aku banyak hal. Mas ini juga cerita nenek-nenek yang tidur di P3 2 hari yang lalu meninggal dunia. Aku merasa terkejut dan tidak menyangka. Cleaning itu juga menambahkan kalau sejak kematiannya, para suster seperti diteror sama arwah nenek itu tanpa sebab dan membuat hampir setiap suster tidak mau berjaga di luar ruangannya. Pas aku pikir-pikir benar juga karena akhir-akhir ini suster kontrol ke ruanganku sedikit lebih awal dari biasanya. Saat cleaning service itu selesai dengan tugasnya lalu pamit keluar ruangan, tiba-tiba aku ingat sama apa yang diucapkan keriting soal nenek-nenek yang selalu dia sebut. Jujur bulu kuduku saat itu langsung merinding tanpa sebab. Suamiku datang ke rumah sakit setelah mengantar mertua pulang. Aku juga lega karena ada temannya. Tapi aku juga tidak senang karena suamiku bilang malam ini dia juga belum bisa menemaniku karena pekerjaannya belum selesai. Rasanya mau marah tapi percuma, malah terkesan kayak anak kecil aja. Aku hanya mengangguk. Malam pun datang dan seperti biasa suami pamit untuk kerja. Aku sendiri di kamar, kali ini gerimis. Aku terbangun lagi pukul 12:30 malam. Saat ada bibir kecil dingin mencium pipiku. Ya, itu keriting. Aku membenarkan posisi dudukku karena aku sudah bisa duduk pelan-pelan dan mulai mengobrol dengan dia. Dia datang di jam yang sama, aroma yang sama, pakaian yang sama dan senyum yang sama. Bagaimana bisa ini dibilang mimpi kalau aku dan dia benar-benar ada kontak? Aneh sih, tapi nyata. Malam itu dia menawarkan diri untuk membantuku belajar bangun dari tempat tidur dan berjalan. Seakan tubuhnya sangat kuat. Tubuhnya yang kecil mulai membantuku untuk turun dari kasur. Aku berusaha berjalan tegak dengan menahan rasa nyeri di perut dan sesekali masih setengah membungkuk. Jadi jahitan aku ini lurus dari bawah pusar sampai ke perut bawah. Bukan miring kayak operasi-operasi usus buntu pada umumnya. Dikarenakan ususnya udah benar-benar parah, bahkan kata dokter nanahnya sudah kemana-mana. Dan aku ingat waktu dokter memberikan tempat sampel bundar kecil yang isinya sedikit potongan usus buntu yang harus dipotong.
dan nampak juga beberapa biji cabai di situ. Kurang lebih begitulah perkataan dokter waktu itu kepadaku dan suami. Jadi sekarang kalian bisa pahamkan dengan kondisiku dan bentuk jahitanku. Sakitnya itu gimana, nyerinya itu gimana. Tapi keriting dengan sabar dia memapa aku, padahal di tangan kirinya masih nancap infus. Karena dia sangat sabar banget. Aku tidak sampai hati untuk menyerah. Aku terus jalan mondar-mandir di kamar. Sampai aku benar-benar bisa jalan seperti biasanya dan bisa mengontrol rasa sakit jahitanku. Luar biasa memang semangat yang terpancar dari diri keriting. Dengan haru aku peluk dia dan cium pipinya sambil bilang terima kasih. Tiba-tiba keriting seperti sesak dan saat aku mau panggilkan suster dia nolak. Dia memilih menyuruhku untuk tidur, tapi gimana aku bisa tidur melihat kondisinya seperti itu. Aku pegang badannya semakin dingin, wajahnya pucat dan dia menggigil. Lalu selimuti dia dengan selimut yang dibawa suami dari rumah. Aku paksa panggil suster, dia memohon jangan. Aku bingung harus gimana. Lagi-lagi aku seperti dihipnotis, padahal jelas aku saat itu lagi ngeliatin keriting yang kedinginan di kasurku. Tapi entah gimana cerita, aku ketiduran dengan posisi sempurna. Infusku tergantung di tiangnya. Padahal semalam infus itu ada di pangkuanku. Saat itu aku terbangun karena aku dengar ada suara seperti pintu terbuka. Ternyata itu suamiku dan jam masih pukul 4 pagi. Adzan subuh baru berkumandang. Aku coba bertanya ke suamiku. Katanya dari awal dia datang ngelihat aku tidur sendiri dengan posisi seperti ini dan tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya dia keluar ruangan untuk merokok. Tapi saat suamiku datang pertama kali datang ke ruanganku, dia menemuin bando yang tergeletak di atas meja samping kiriku. Pas suamiku ambil bando itu dari laci, ternyata itu bando keriting. Aku semakin yakin kalau aku ketemu keriting bukan hanya sebatas mimpi belaka. Aku pun cerita ke suami. Tapi respon suami membuatku kecewa. Tapi gak apa-apalah, wajar. Aku berjanji akan mengenalkan suami ke keriting malam harinya. Lagi-lagi dia hanya merespon seperti meledekku. Hari ini adalah hari kelima aku dirawat di rumah sakit. Semua berjalan seperti biasa dan hari itu aku sudah mulai lepas infus. Suster yang melihat kondisiku saat itu sangat senang karena aku sudah bisa berjalan. Bahkan aku mulai belajar berjalan memutari lorong-lorong di rumah sakit demi melunturkan jahitanku. Tapi aku masih belum boleh pulang karena masih belum bisa kentut. Gak apa-apa, setidaknya aku bisa seperti ini saja sudah bersyukur banget. Ini semua berkat ridho Allah dan kesabaran keriting semalam, bisikku dalam hati. Kebetulan pekerjaan suamiku malam ini sudah selesai, jadi dia bisa nemaniku di rumah sakit. Aku pun gak sabar untuk ketemu keriting hari itu. Tidak terasa pagi sudah berganti tengah malam. Di jam dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tapi kali ini ada yang aneh. Keriting gak datang malam ini. Biasanya dia selalu datang tepat pukul 12:30 malam. Tapi sampai saat itu juga keriting belum juga muncul. Seperti ada rasa kehilangan teramat dalam di hatiku malam itu. Suami tahu aku sedang bersedih, lalu menenangkanku. Aku sempat berpikir, apa mungkin karena suamiku sudah bisa menemaniku, dia tidak mau mengganggu. Tapi kita sangat menunggu kedatangan dia, padahal aku dan suami memutuskan untuk tidur saja malam itu. Pagi itu di hari ke-6 aku dirawat di rumah sakit. Aku lihat bando keriting masih tergeletak di meja. Dia benar-benar tidak datang semalam. Bahkan sebatas mengambil bandonya saja dia tidak kemari. Setelah sarapan dan minum obat, aku bengong di atas kasur. Aku melihat suamiku keluar dari kamar mandi dan baru keluar mandi. Terus aku mencoba minta tolong ke suami untuk nganter aku ke bangsal anak. Suamiku mengiyakan lalu mencoba meminjam kursi roda di ruang suster. Gak tahu kenapa tekad aku besar banget, pengen nyamperin keriting di bangsal anak. Suamiku datang dengan membawa kursi roda, lalu kita naik ke lift lantai 2. Dan tibalah kita di bangsal anak. Saat itu masih pukul 9:30. Saat aku tiba di ruangan suster di bangsal anak, di situ hanya ada satu suster jaga. Suster kaget dengan memandang ke arahku. Dia bukan kaget dengan kehadiran kita, tapi dengan sesuatu yang dibawa di tanganku. Ya, dia kaget saat melihat bando keriting yang aku pegang. Suster itu langsung bertanya, dari mana ibu bisa dapat bando Vea? Padahal bando ini selalu dipakai Vea selama dia koma di ICU. Dan anehnya,
tepat di malam dia meninggal, Bandu ini tiba-tiba hilang. Kita udah cari kemana-mana tapi gak ketemu. Karena ini Bandu kesayangan Fea, kata ibunya. Aku masih belum paham dengan perkataan suster. Lantas aku jawab, saya gak kenal siapa itu Fea, dan saya juga tidak paham dengan apa yang suster ucapkan barusan. Saya kesini cuma pengen ketemu sama anak yang punya Bandu ini. Saya gak tahu namanya siapa, karena setiap saya tanya dia tidak mau menjawab. Dia selalu datang ke kamar saya tiap malam. Sejak malam saya selesai dioperasi sampai ke malam keempat, saya dirawat di sini. Dia selalu nemenin saya dan selalu tepat di jam 12:30 malam, seorang diri dengan infus di tangan kirinya. Baju piyama warna abu pink, motif poni, rambutnya keriting dengan Bandu ini, dan dia selalu pakai parfum bermain karet. Ekspresi suster itu seperti shock mendengar perkataanku. Tubuhnya lemas. Aku dan suami semakin bingung. Terus suster itu mengeluarkan ponselnya, menunjukkan sebuah foto dirinya dengan anak kecil yang ternyata itu keriting. Lalu suster ini mulai menceritakan semuanya kepada aku dan suami. Suster itu bercerita, "Mbak, pemilik Bandu itu adalah pasien dari bangsal anak yang bernama Aisyah Mafea Nur Cahyono, yang biasa dipanggil Fea. Dia anak umur 5 tahun, dan dia pasien anak yang mengidap leukemia tahap akhir. Nyawanya sempat di ujung tanduk, tapi dia selalu ceria, seperti tubuhnya tidak merasakan sakit apa-apa. Padahal kita semua tahu kalau dia sebenarnya sedang kesakitan. Foto yang Mbak lihat itu adalah foto di mana Fea baru sehari dirawat di rumah sakit. Dia anak yang baik, bahkan dia selalu meminta ibunya untuk dibelikan susu yang banyak. Lalu dia bagi-bagi ke anak-anak yang kebetulan dirawat di ruangan yang sama dengan Fea. Sampai di mana semua anak sudah boleh pulang ke rumah. Justru Fea harus dilarikan ke ICU karena pendarahan di hidung dan telinganya. Kondisinya semakin memburuk sampai pada akhirnya Fea koma sudah hampir 2 bulan lamanya, dan tepatnya 2 hari kemarin. Kondisi Fea sempat tidak punya harapan. Akhirnya Fea mengembuskan nafas terakhir di jam 12:30 malam di ruangan ICU anak, dan secara tiba-tiba Bandunya hilang, Mbak. Sekarang gantian aku yang shock karena hari itu adalah dimana terakhir kalinya aku bertemu Fea dengan kondisi yang tiba-tiba seperti drop. Aku mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan semua ceritaku dengan detail, dan tanpa sadar aku terbawa emosi. Lalu nangis, begitu pula dengan suster itu. Aku benar-benar kehilangan Fea. Besok harinya jenazah Fea dibawa pulang ke Jember oleh orang tuanya. Lalu Bandu itu aku kasihkan ke suster itu. Aku kembali ke kamar dengan kondisi shock dan masih terus menangis. Aku benar-benar merasa kehilangan yang teramat dalam. Suamiku masih bingung dengan apa yang terjadi. Tapi dia berusaha terus menenangkan aku. Rasanya saat itu aku nyesel banget, cuma peluk Fea bentar. Harusnya aku bisa peluk Fea lebih lama lagi. Fea, andai Fea bisa baca tulisan tante, Fea pasti tahu kalau tante kangen sama Fea. Tante dan semua orang sayang Fea, tapi Allah lebih sayang Fea. Tante cuma bisa mendoakan Fea agar tenang di dalam surga Allah. Fea anak baik. Meski tante hanya mengenal Fea dari arwah Fea, tapi tante percaya kalau Fea anak baik. Tante kalau ingat saat itu antara percaya tidak percaya. Setidaknya tante berterima kasih karena Fea selalu menemani tante dan membantu kesembuhan tante. Malam itu aku lalui dengan penuh haru dan sampai akhirnya aku tertidur. Besok paginya aku sudah boleh pulang ke rumah dengan kondisi yang sudah bisa kentut dan sangat-sangat baik. Sekian ceritaku kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan kisah ini. Sungguh sampai saat ini kadang aku berpikir apa aku halu saat itu. Gak mungkin karena Bandu Fea aja nyata dan suami pula yang nemuin. Tapi ya wallahu alam. Kita nggak ada yang bisa menebak kuasa Allah dan ada sedikit ralat untuk harinya. Setelah aku cross-check di dokumen, aku saat dirawat di rumah sakit ternyata aku baru masuk di rumah sakit itu hari Minggu pada tanggal 17. Dan aku operasinya itu hari Senin, tanggal 18, lalu malamnya pukul 00.30. Itu adalah hari dimana aku pertama kali bertemu keriting. Mungkin karena aku ingat baca acara TV horor semua, jadi aku kira itu malam Jumat, ternyata bukan. Pas aku iseng baca dokumenku, ternyata itu masih malam Selasa. Kalau begitu, keriting meninggal di hari Rabu,
20 Desember 2017 pukul setengah 1 malam. Karena itu adalah malam hari keempat aku dirawat di rumah sakit, dan aku ngobrol sama suster ini di hari Jumatnya. Hari Sabtunya tanggal 23 aku balik, karena yang aku ingat aku dirawat itu 1 minggu sebelum Natal. Aku juga mau menambahkan sedikit, kalau pas di malam terakhir aku dirawat di rumah sakit itu, sempat tercium aroma permen karet khas keriting. Awalnya yang ngeh, ini suami, terus dia bangunin aku buat mastiin. Seketika, aku nangis seakan itu menjadi isyarat keriting mau pamit. Gak apa-apa, toh keriting udah gak sakit lagi. Keriting udah bahagia banget di surganya Allah. Semua yang terjadi cukup menjadi cerita. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.